Tuan muda menghiraukan jawaban Godang dan bertanya, apakah dia tahu kalau Tuan muda memiliki otoritas untuk memutuskan suatu eksekusi. Godang dan semua para pasukan demonik yang mengelilingi Tuan muda dan Xiao Dayong diam. Godang pun menanyakan kepada Tuan muda apa yang ingin Tuan muda lakukan, karena Godang tak yakin Tuan muda bisa melakukan eksekusi. Itulah racun yang Tuan muda bicarakan. Orang bodoh pasti akan beraksi seperti itu ketika sadar bagaimana orang di sekitarnya melihatnya. Ini adalah situasi yang seharusnya membuatnya ragu, tapi dia memilih bersikap tangguh di depan bawahannya. Kapalannya itu sudah terlalu tinggi. Dia tidak tahu tempatnya berdiri, kata Tuan muda yang mengucapkannya dalam hati. Lalu Tuan muda melangkah maju berniat menghampiri Godang. Para bawahan Godang pun bergegas maju melindungi Godang. Godang yang bersembunyi di belakang bawahannya berkata, membuat masalah dengan salah satu dari kami sama saja dengan seluruh pasukan demonik. Aku ragu kalau kau seberani itu. Godang memprovokasi Tuan muda. Namun Tuan muda berkata, setidaknya aku tidak bersembunyi di balik bawahanku. Lalu Godang mengatakan kalau dia sedang terluka karena seorang pengecut dan menyuruh Tuan muda menganggapnya beruntung. Ternyata tangan Godang yang kemarin berjabat tangan dengan Tuan muda memang terluka. Tuan muda lalu mengajukan kalau dia tak akan menggunakan tangan kanannya juga. Bagaimana menurutmu? Hanya kita berdua, kata Tuan muda balik memprovokasi Godang. Lalu Godang maju sambil mengatakan, awas saja kalau kau mengadu ke pemimpin kultus setelah terluka di sini. Sambil tertawa mendengar perkataan Tuan muda memprovokasi lagi bahwa ia tidak akan membuat Godang bertanggung jawab meskipun harus mati. Ia bersumpah. Xiao Dayong penasaran dengan apa yang ingin Tuan muda lakukan. Lalu Godang menghunuskan pedangnya menggunakan tangan kiri dan berkata, bagus, kalau begitu kita langsung mulai saja dan bersiap untuk menyerang Tuan muda. Xiao Dayong berkata, menggunakan transmisi suara. Kalau Godang bisa menggunakan tangan kirinya seperti menggunakan tangan kanannya. Tuan muda pun mengetahui kalau itu yang membuat Godang percaya diri. Tuan muda menghunuskan pedangnya menggunakan tangan kiri seperti Godang. Xiao Dayong dan para pasukan demonik memperhatikan Tuan muda dan Godang yang akan bertarung. Godang menyerang Tuan muda namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Tuan muda dengan melompat ke pinggir. Efek dari serangan Godang pun mengenai para pasukan demonik yang berada di belakang Tuan muda. Godang menyerang Tuan muda dengan sengit, namun tak satu pun serangannya mengenai Tuan muda. Tuan muda membalikan keadaan hanya dengan satu tebasan. Tangan kiri Godang yang memegang pedang ditebas oleh Tuan muda dan terputus. Godang berteriak kesakitan. Tuan muda lalu memukul hidungnya dengan gagang pedangnya dan membuat Godang semakin kesakitan. Godang pun terjatuh. Para pasukan demonik bawahan Godang segera bersiap menyerang Tuan muda mengeluarkan pedangnya. 3 orang bawahan Godang yang hendak menyerang Tuan muda tiba-tiba saja tertusuk di bagian leher mereka dan mati. Semua yang ada di sana tidak menyangka dan terkejut akan kejadian itu. Tuan muda berkata, kejahatan mereka yang baru saja mati adalah pengkhianatan. Para pasukan demonik yang tersisa pun berhenti dan merasa takut. Godang pun memohon kepada Tuan muda untuk mengampuninya. Tuan muda yang melihat hal itu bertanya kepada Godang, apa kau tahu apa yang terjadi pada keluarga mereka, orang-orang yang kau bunuh? Godang terdiam, tak membalas perkataan Tuan muda. Sudah pasti kau tak tahu, karena kau saja tidak peduli. Mereka kehilangan nyawa, putra, suami. Apa menurutmu keluarganya bisa tetap hidup secara normal? Godang yang mendengar hal itu pun mengaku salah. Namun Tuan muda tak peduli dan menyuruhnya diam. Tuan muda mengangkat kakinya dan menginjak kepala Godang hingga pecah. Darah pun berceceran di mana-mana membuat para pasukan demonik dan Xiao Dayong terkejut melihat kengerian Tuan muda. Lalu Tuan muda mengatakan, memangnya kau itu siapa sampai berani membunuh anggota kultus? Dengan badasnya Tuan muda berkata hal itu dan menunjukkan aura kengerian dari dalam dirinya. Alunan musik mengalun, para penari menari. Kini Tuan muda sedang duduk berdua bersama kapten pasukan demonik Gu Cheonyang sambil minum. Gu Cheonyang berkata, kudengar kau terlibat masalah di bawah. Tuan muda mengiyakan dan mengatakan kalau itu tidak sengaja, namun benar bahwa memang ada konflik. Gu Cheonyang berkata, kalau Kapten Korps pertama dikerahkan karena tidak ada pilihan lain, karena ada terlalu banyak hal tentangnya yang perlu ditanyakan. Tuan muda tidak menjawabnya, namun berkata dalam hatinya, kau benar-benar sampah.
Dia seseorang yang mengabdi padamu, tapi bukannya membalaskan dendamnya, kau malah membuatnya menjadi seorang kriminal. Gu Qiaonyang meneguk minumannya dan berkata, meski dia mati, selama penyelidikan, kau telah membunuh salah satu kapten pasukan demonik. Kau akan kesulitan kalau kamu membesarkan masalah itu. Bagaimana menurutmu? Gu Qiaonyang meminta pada Tuan Muda untuk menyudahi semua ini dan mengatakan kepada Tuan Muda untuk memikirkan kematian salah satu kapten dari 3 bawahannya. Tuan Muda berpura-pura berterima kasih atas pertimbangan Gu Qiaonyang dan berkata, aku pun ingin mengakhiri hal ini baik-baik, tapi ada satu masalah. Gu Qiaonyang merasa heran dan bertanya, masalah apa? Lalu Tuan Muda menjelaskan, jika tidak ada bukti, karena Tuan Muda datang kepadanya untuk investigasi resmi, tapi Tuan Muda tak punya sesuatu untuk dilaporkan kepada atasannya. Gu Qiaonyang berkata, jika Tuan Muda bisa memalsukan bukti. Lalu Tuan Muda menyangkalnya, itu tidak mungkin. Di surat yang dikirim kali ini, katanya ada permintaan dari luar yang diterima demi uang, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan mudah. Gu Qiaonyang terdiam. Tuan Muda berkata lagi, agar bisa menyudahi investigasi ini diperlukan sebuah bukti. Mereka lalu saling menatap dan Tuan Muda mengatakan dalam hatinya kalau Gu Qiaonyang harus memberikannya bukti untuk menutupi investigasi ini. Klinik di Pavilion Nirvana. Tuan Muda mengunjungi Xiao Daiyong dan orang-orang yang terluka kemarin. Xiao Daiyong terkejut melihat Tuan Muda dan bertanya, apa yang ia lakukan di sana? Aku kesini untuk menjenguk orang yang terluka. Kenapa kau terkejut sekali? Kata Tuan Muda menjawab pertanyaan Xiao Daiyong. Xiao Daiyong mengatakan kalau tabib demonik sedang merawat mereka. Xiao Daiyong berterima kasih karena Tuan Muda telah meminta tabib demonik untuk mengobati orang yang terluka. Tuan Muda berkata, tentu saja. Meski aku adalah penyelidik sementara, kita adalah rekan yang bekerja sama, kata Tuan Muda yang tak mendapat respon apapun dari Xiao Daiyong. Lalu seorang pria tua keluar dari sebuah ruangan dan bertanya, apakah Tuan Muda kedua ada di sini? Ternyata dia adalah sang tabib demonik. Dia adalah tabib paling ahli di kultus demonik, dan dia tidak menyembuhkan sembarangan orang. Dia hanya memberikan perawatan pada orang penting di kultus demonik. Tuan Muda lalu bertanya kepada tabib demonik, bagaimana kondisinya? Tabib demonik menjawab kalau untungnya nyawanya sudah tidak berada dalam bahaya, tetapi dia harus memulihkan kesehatannya sebelum bisa kembali bekerja. Tuan Muda berkata kalau mereka adalah orang-orang yang terluka saat melakukan pekerjaan demi kultus demonik dan meminta kepada sang tabib demonik untuk menggunakan obat yang terbaik untuk mereka. Tabib demonik lalu berkata kepada Tuan Muda, jangan khawatir, aku akan melakukan itu. Lalu Tuan Muda melihat yang lain menatap Tuan Muda dengan wajah yang memujanya, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda. Tuan Muda merasa sedikit malu, lalu berdehem untuk mengalihkannya. Xiao Daiyong lalu bertanya, apa kata komandan pasukan demonik? Tuan Muda menjawab, dia ingin mengakhiri investigasi ini dan kembali. Dia ingin kita berkata bahwa Kapten Korps pertama adalah pelaku utamanya. Xiao Daiyong heran dengan jawaban Tuan Muda, lalu bertanya, meskipun bawahannya yang terpenting baru saja mati, seolah tidak menyangka kalau Gu Qiaonyang akan bertindak seperti itu. Lalu MC menjelaskan jika Godang bukan bawahan yang terpenting, melainkan bawahan yang paling sering digunakan dan orang lain akan segera mengisi posisi itu. Lalu Xiao Daiyong bertanya, apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Karena sekarang aku sudah melempar umpan, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan. Tuan Muda mengatakannya kepada Xiao Daiyong. Xiao Daiyong merasa bingung karena tiba-tiba saja Tuan Muda sudah melemparkan umpannya. Lalu Tuan Muda bilang kalau ia akan memberitahunya jika Gu Qiaonyang sudah terpancing. Xiao Daiyong bertanya, aku harus apa mulai sekarang? Minumlah denganku, kata Tuan Muda yang awalnya membuat bingung Xiao Daiyong. Lalu ia mengatakan kalau ia yang akan membayar minumannya sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua pun tersenyum bersama, dan esok hari pun tiba. Keesokan harinya, pasukan demonik memberi buku-buku kepada Pavilion Nirvana. Buku-buku itu berisi catatan pembunuhan dan catatan bank yang seharga ribuan yang ditemukan dalam rumah Kapten Korps pertama pasukan demonik. Tuan Muda tersenyum karena Gu Qiaonyang telah menggigit umpannya. Lalu MC menyuruh Xiao Daiyong untuk mencari tahu siapa orang terpintar di Korps pertama. Tuan Muda yakin akan ada seseorang yang anehnya berwawasan dan pintar. Orang itulah yang membuat ini semua.
Baiklah, Seo Dayong menyanggupi tugas dari Tuan Muda. Tuan Muda berkata, aku akan pergi menemui komandan pasukan demonik lagi. Aku perlu mengulur waktu agar kau bisa menemukan orang pintar itu. Sang Tuan Muda pun bergegas menuju Demonic Dragon Court, di mana komandan pasukan demonik Gu Cheonyang berada. Sang Tuan Muda pun tiba di tempat Gu Cheonyang berada, lalu berkata, kami telah menerima bukti yang ditemukan di rumah Kapten Korps pertama pasukan demonik. Gu Cheonyang tersenyum dan berkata, itu bagus, karena semuanya sudah selesai, sekarang tinggal merayakannya dengan minuman. Aku sudah memesan tempat minum kita kemarin, kata Gu Cheonyang yang menyangka semua sudah beres. Lalu Tuan Muda mengatakan lagi, jika ada satu lagi masalah, bukti yang datang dari pasukan demonik, kami seharusnya menemukan bukti itu sendiri. Lalu Gu Cheonyang bertanya, apa asal-usul buktinya? Begitu penting. Sang Tuan Muda menjawab, iya, karena kepala penasihat Sima bukanlah orang bodoh. Kalau sampai dia tahu bahwa bukti itu diberikan oleh pasukan demonik, maka ia akan curiga pada proses investigasinya serta hasilnya. Gu Cheonyang lalu membayangkan sang penasehat dan bertanya apa saran dari sang Tuan Muda. Menurut Tuan Muda, mereka harus bertindak menyelidiki ini sedikit lebih lama dan mereka akan melakukan investigasi skala besar dalam waktu 1 hari. Tuan Muda berharap kalau Gu Cheonyang akan bekerja sama dengan dirinya. Wajah Gu Cheonyang dipenuhi keraguan. Lalu Tuan Muda menunjukkan wajah memelas dan menipu. Gu Cheonyang berkata, kau pikir aku ingin melakukan ini? Kami hanya melakukan investigasinya sebagai formalitas. Jadi aku perlu beberapa dokumen resmi biasa. Pungkas Tuan Muda. Dan langsung disetujui oleh Gu Cheonyang. Aku akan meminta bawahanku untuk bekerja sama denganmu, ucap Gu Cheonyang percaya diri kalau masalahnya sudah diselesaikan. Dokumen yang diperlukan memang bukan dokumen rahasia. Tuan Muda mencari beberapa dokumen pertama yang digunakan untuk menyewa pasukan demonik dan wasiat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pergi melakukan misi berbahaya. Karena itu perlu agar Tuan Muda bisa melihat tulisan tangannya dan mengetahui siapa yang menulis di catatan permintaan. Setelahnya Tuan Muda menangkap Yang Gu, seorang dari pasukan korps pertama. Yang Gu diikat dan diinterogasi oleh Tuan Muda. Yang Gu bertanya, kenapa kau menangkap dan menyekapku di sini? Tuan Muda mengatakan, karena kau memasukkan catatan permintaan pembunuhan yang dikirim kepada kami. Yang Gu mencoba menghindar dengan mengatakan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lalu Tuan Muda mengatakan, kalau ia tahu, aku tidak berharap apa-apa. Kau mungkin melakukan yang diperintahkan, tapi aku butuh kejujuranmu. Katakan itu kepada aku. Yang Gu kembali mengeles, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, dan aku tidak pernah menerima permintaan apapun. Kata Yang Gu masih tidak mau jujur. Tuan Muda berkata kalau ia mengerti kenapa Yang Gu bertindak seperti itu, karena Yang Gu mungkin takut komandan demonik akan membunuh Yang Gu. Yang Gu terdiam tak menjawab. Tuan Muda lalu menyuruhnya untuk pergi yang membuat Yang Gu terkejut. Tuan Muda mengatakan, karena kau tidak berniat menjawab pertanyaanku, mau bagaimana lagi? Aku tidak suka menyiksa seseorang bawahan, setia yang tak punya pilihan selain mematuhi perintah. Yang Gu terdiam kembali. Tapi apa kau tahu, sementara kami, para penyelidik akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Komandan demonik pasti akan membunuhmu nanti. Tuan Muda melanjutkan ucapannya. Namun Yang Gu terkejut karena ucapan Tuan Muda dan bertanya, apa yang kau bicarakan? Yang Gu merasa bingung. Lalu Tuan Muda berkata, komandan pasukan demonik mungkin sudah mendengar bahwa kami menangkapmu hari ini. Namun apa yang akan terjadi kalau kau meninggalkan tempat ini tanpa luka? Bukankah dia akan berpikir bahwa kau telah membocorkan segalanya pada kami? Aku yakin kau lebih tahu bagaimana respon komandan demonik pada situasi saat itu. Tuan Muda menakuti Yang Gu dan ternyata itu berhasil. Tuan Muda dan Seo Dayong sedang berdiskusi perihal kasus yang sedang mereka tangani. Seo Dayong menjelaskan pada Tuan Muda kalau berdasarkan dugaan Jang Ho, Kapten Korps ketiga yang mengirim surat anonim tempo hari. Komandan pasukan demonik adalah orang yang memerintahkan pembunuhan penyelidikan Pavilion Nirvana, dan rekan Jang Ho, orang yang melakukan semua perintah itu adalah Godang, yang sudah mati dibunuh oleh Tuan Muda tempo hari lalu. Ada juga kejahatan lain yang telah dilakukannya. Mereka telah membunuh banyak orang, tetapi komandan pasukan demonik takkan diam saja membiarkan dirinya di penjara. Lalu Tuan Muda berkata, aku tak akan membawanya ke penjara. Aku akan membunuhnya. Dengan dingin membuat Seo Dayong sangat-sangat terkejut.
Tuan Muda lalu menjelaskan kalau komandan pasukan demonik di penjara, maka sang Bloodhaven Sword Demon atau Bladesman juga akan bergerak. Karena mustahil dia akan menyaksikan adiknya sendiri dieksekusi, dan kalau itu terjadi maka akan ada banyak bukti palsu untuk membuktikan bahwa tidak ada yang memerintahkan Godang untuk melakukan kejahatan itu. Semua kejahatan itu akan disalahkan kepada Kambing Hitam, lalu akan ada banyak hinaan dan rencana licik mengenai Tuan Muda. Dan yang terpenting, kalau mereka membiarkan komandan pasukan demonik hidup, akan ada orang yang dibunuh untuk terus membungkam tentang kejahatan mereka. Bahkan Jang Ho yang mengirim surat pun akan mati. Semua prajurit Corps ketiga yang melindungi Jang Ho juga akan dibunuh, termasuk Seo Dayong juga, termasuk ke dalam daftar pembunuhan mereka. Saat mendengarnya, Seo Dayong tak berhenti untuk terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Muda. Tuan Muda melanjutkan penjelasannya, tapi kalau komandan Corps ketiga mati dalam proses penahanan, maka situasinya akan sangat berbeda, karena yang tersisa hanyalah untuk membuktikan kejahatannya saja. Seo Dayong mengkhawatirkan Tuan Muda dan berkata, tapi apa kau akan baik-baik saja? Bloodhaven Sword Demon pasti akan balas dendam. Tuan Muda lalu bangkit dari duduknya dan berkata, tidak semua orang akan balas dendam ketika anggota keluarga mereka mati, terutama sang Bloodhaven Sword Demon. Dia bukanlah orang yang menyia-nyiakan hidupnya untuk balas dendam. Tuan Muda lalu melangkah pergi keluar dari dalam ruangan. Lalu Seo Dayong bertanya, mau kemana kau tiba-tiba? Sang Tuan Muda menjawab, sudah kubilang kalau aku akan membunuh komandan pasukan demonik. Seo Dayong tak henti-hentinya terkejut karena Tuan Muda akan membunuh Gu Cheonyang, komandan pasukan demonik, sekarang juga tanpa melakukan persiapan hal lain. Sang Tuan Muda sudah berada dalam suatu tuangan bersama dengan Gu Cheonyang. Lalu Tuan Muda mengatakan kalau akhirnya mereka telah menyelesaikan investigasinya berkat bantuan komandan Corps demonik Gu Cheonyang. Gu Cheonyang tak pernah menyadari kalau sebenarnya Tuan Muda sedang menipunya dan malah berkata kalau dirinya senang karena investigasinya telah selesai. Meski hatiku lega, aku sedih karena sudah saatnya untuk berpisah denganmu, kata Gu Cheonyang kepada Tuan Muda. Tuan Muda lalu berkata kalau dirinya jadi penerus nanti dia pasti akan membalas kebaikannya. Gu Cheonyang berkata kalau itu harusnya adalah perkataannya. Ia berkata takkan melupakan niat baik Tuan Muda menyelesaikan investigasinya tanpa masalah apapun. Tuan Muda berkata dalam hatinya, benar, kau takkan melupakan insiden ini. Kau orang yang sangat rakus. Kerugian besar kali ini, mana mungkin kau melupakannya. Tuan Muda lalu mengajak Gu Cheonyang untuk minum untuk mengakhiri investigasinya. Saat Tuan Muda menuangkan minuman ke dalam gelas Gu Cheonyang, ia sambil bertanya, kenapa Gu Cheonyang melakukannya? Gu Cheonyang bingung dan berpura-pura tidak tahu dengan pertanyaan Tuan Muda. Seharusnya kau sudah punya cukup uang untuk dihabiskan sampai kau mati di usia tua. Kenapa kau sangat serakah sampai menggunakan pasukan demonik untuk menerima permintaan demi uang? Kata sang Tuan Muda yang masih belum ditanggapi dengan berkata bahwa seharusnya Tuan Muda menanyakan itu kepada mendiang Kapten Corps pertama. Bagaimana dirinya tahu? Lalu Tuan Muda berkata, apa seorang boneka akan tahu sesuatu? Gu Cheonyang mulai merasa kesal dan bilang kepada Tuan Muda apa yang ingin dia katakan. Aku penasaran, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Ya, aku rasa tidak ada apa-apa di kegelapan pekat dalam dirimu. Isinya pasti hanya dipenuhi kerakusan yang takkan berhenti menginginkan lebih, kata sang Tuan Muda yang sukses membuat amarah Gu Cheonyang naik. Gu Cheonyang memecahkan gelas yang ada di tangannya dan menunjukkan kekesalannya, lalu bertanya kepada Tuan Muda, apa kau sudah gila? Tuan Muda menjawab dengan kalem sambil minum yang penuh ketenangan, kau yang sudah gila karena menerima semua permintaan itu. Gu Cheonyang berteriak, aku muak dengan omong kosongmu, sambil mengeluarkan aura yang membuat barang-barang di sekitarnya menjadi hancur, termasuk meja yang sebelumnya mereka gunakan untuk menyimpan minuman. Sedangkan Tuan Muda masih dengan tenang meminum minuman dari gelasnya tanpa terkena efek apapun dari aura Gu Cheonyang. Tuan Muda lalu menatapnya dan tiba-tiba saja sebuah pedang sudah menancap di jantung Gu Cheonyang dan membuatnya terkejut. Lalu menatap Tuan Muda. Ternyata Tuan Muda menghujankan teknik kelima Soaring Sword at Heavenly Strike untuk menancapkan pedangnya ke jantung Gu Cheonyang. Tuan Muda lalu menjatuhkan gelasnya dan bangkit dari tempat duduknya lalu berkata, Komandan pasukan demonik Gu Cheonyang, kau ditahan atas tuduhan penyalahgunaan pasukan demonik demi keuntungan pribadi serta lebih dari 20 kasus pembunuhan atau yang mendorong pembunuhan itu, kata Tuan Muda.
menjelaskan kenapa dia melakukan hal ini yang membuat Gu Qiaonyang tak berdaya. Lalu Gu Qiaonyang menyadari kalau ini bukan penahanan. Ia bertanya kepada Tuan Muda, "Ini bukan penahanan kan?" Tuan Muda menjawab, "Lagi pula kau juga akan dieksekusi. Tinggalkan saja dunia ini demi mereka yang akan terus hidup," kata sang Tuan Muda, lalu mencabut pedangnya dari jantung Gu Qiaonyang. Darah pun menyembur keluar dan Gu Qiaonyang yang sudah tak berdaya pun mati di tangan Tuan Muda. Tuan Muda menatapnya seolah tak terjadi apa-apa. Sang Tuan Muda lalu mengumpulkan para pasukan demonik dan orang dari Pavilion Nirvana. Mereka terkejut saat melihat komandan demonik telah mati dengan puing-puing barang yang tadi dihancurkan oleh aura Gu Qiaonyang. Tuan Muda lalu mengumumkan kepada seluruh orang yang berada di sana, "Dengarlah, komandan pasukan demonik telah mati dalam proses penahanan untuk kejahatan besar yang telah ia lakukan." Para pasukan demonik terkejut karena telah membunuh komandan demonik mereka. Lalu Tuan Muda menyuruh Xiao Dayong untuk menahan semua anggota Korps pertama dan memenjarakan mereka. Kasusnya pun mulai sekarang akan diselidiki secara resmi. Xiao Dayong langsung menerima perintah dari Tuan Muda. Tuan Muda memanggil Kapten Korps ketiga Jiang Ho dan berkata kalau semua yang di bawah pimpinan Jiang Ho kecuali anggota Korps pertama akan membantu penyelidik dari Pavilion Nirvana untuk menangkap anggota Korps pertama. Aku telah menerima otoritas penuh untuk menangani kasus ini. Jadi perintahku sama dengan perintah pemimpin kultus. Segera laksanakan perintahku, kata Tuan Muda yang akhirnya seluruh masalah investigasi penyelidikan telah selesai ditangani oleh Tuan Muda. Jiang Ho dan Xiao Dayong merasa lega karena Tuan Muda telah membalas kematian rekan Jiang Ho dan atasan Xiao Dayong. Tuan Muda pun tersenyum karena telah menyelesaikan tugas dari ayahnya dan sang penasihat. Tuan Muda terlihat berada di luar ruangan sang Heavenly Demon dan bergegas untuk memasukinya. Tuan Muda berniat untuk melaporkan tugasnya kepada ayahnya dan sang penasihat. Saat di dalam, ternyata sang Bloodhaven Blazement atau Sword Demon pun ada di sebelah pemimpin kultus dan ternyata sedang menunggu kedatangan Tuan Muda. Tuan Muda menghadapinya dengan tegar. Walaupun mendapat tatapan dari sang Bloodhaven Blazement atau Sword Demon, Tuan Muda terus melangkah maju dengan mata yang menunjukkan penuh tekad. Tuan Muda berjalan menghadap sang Heavenly Demon lalu memberikan hormatnya. Lalu Tuan Muda berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, Bloodhaven Sword Demon." Bloodhaven Sword Demon menjawab, "Apa kabarmu baik Tuan Muda kedua? Aku ingin bertanya tentang apa yang terjadi saat ini." Tuan Muda mengatakan kalau semuanya tertulis dalam laporan dan Bloodhaven Sword Demon bisa membacanya. "Aku ingin mendengarnya langsung darimu." Sang Bloodhaven Sword Demon bersikukuh dengan pertanyaannya. Tuan Muda terdiam dan melihat sang Heavenly Demon dan sang penasihat Sima Miung yang mengamati Tuan Muda. Mereka pasti ingin melihat bagaimana aku menjawab, kata sang Tuan Muda di dalam hatinya. Tuan Muda lalu menjelaskan, berdasarkan penyelidikannya, Tuan Muda menemukan bahwa saudara Gu Qiaonpa atau Bloodhaven Sword Demon telah melakukan berbagai kejahatan berat. Lalu dia mencoba membunuh Tuan Muda dalam proses penahanan. "Aku mohon maaf atas kematiannya," kata sang Tuan Muda meminta maaf kepada Bloodhaven Sword Demon. Gu Qiaonpa pun mengatakan tidak apa-apa kalau dia melakukan kejahatan, maka dia pantas dihukum. Namun ada satu hal yang tidak dimengerti oleh Gu Qiaonpa. Dia mungkin menyedihkan, tapi dia tak sebodoh itu untuk menyerangmu dalam situasi di mana kejahatannya telah terungkap, kata sang Bloodhaven Sword Demon kepada Tuan Muda. Tuan Muda merenung dalam hatinya. Setelah Gu Qiaonyang tertangkap, kemungkinan dia akan meminta bantuan Bloodhaven Sword Demon, Gu Qiaonpa. Gu Qiaonpa mungkin tahu kalau Tuan Muda membunuh komandan pasukan demonik dan mencoba mencabut akar masalahnya. Lalu Tuan Muda berkata, "Aku pun tak tahu kenapa dia melakukannya. Mungkin dia tidak bisa menerima fakta bahwa dia ditangkap olehku yang lebih muda darinya." Sang Bloodhaven Sword Demon berkata kalau ia telah melihat mayatnya sebelumnya dan kelihatannya dia ditusuk di dada dalam satu serangan. "Nampaknya martial prowessmu lebih luar biasa dari dugaanku. Siapa sangka kau bisa membunuh saudaraku hanya dengan satu serangan," kata Gu Qiaonpa kepada Tuan Muda. Tuan Muda mengelaknya dan mengatakan kalau itu berkat ayahnya. Saat dia dalam kondisi gelisah, komandan pasukan demonik tak bisa menggunakan kekuatan penuhnya melawanku, kata Tuan Muda yang membuat Gu Qiaonpa menggertakkan gigi. Namun ia langsung meredam emosinya dan berkata, "Terima kasih telah memberitahuku. Aku jadi lebih lega setelah mendengarnya."
Tuan Muda berkata kalau ia turut berduka atas kematiannya. Dalam hatinya, Tuan Muda memikirkan kalau Bloodhaven Sword Demon tidak sedikit pun menunjukkan amarah. Tuan Muda telah membunuhnya tidak hanya muridnya tetapi juga saudaranya. Kemarahan Bloodhaven Demon Sword seharusnya sudah mencapai batas. Bloodhaven Sword Demon lalu melihat ke arah sang Heavenly Demon, dan Heavenly Demon lalu menyuruhnya untuk beristirahat dan menyiapkan pemakaman. "Terima kasih atas perhatian Anda, pemimpin kultus," kata sang Bloodhaven Sword Demon, lalu memberi hormat dan meninggalkan ruangan. Tuan Muda berpikir, mungkin Bloodhaven Sword Demon ingin memberitahu ayah Tuan Muda sang Heavenly Demon bahwa Tuan Muda sudah keterlaluan, dan bertanya apa memang Tuan Muda harus menangani masalahnya seperti ini. Di sini tersisalah sang Tuan Muda dan penasihat Myung menghadap sang Heavenly Demon. Penasihat Sima Myung pun lalu memuji Tuan Muda dan mengatakan kalau bukti yang Tuan Muda kumpulkan cukup kuat dan insiden itu dapat ditutup tanpa masalah. "Apa kau terluka?" penasehat menanyakan pada Tuan Muda. Tuan Muda berkata kalau dirinya baik-baik saja dan berterima kasih atas kekhawatiran mereka. Lalu seorang pelayan pun datang dan membawakan sebuah benda. Penasihat berkata kalau pemimpin kultus memberikannya pada Tuan Muda sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Saat dilihat ternyata itu adalah sebuah pedang yang membuat Tuan Muda terkejut. Penasihat mengatakan lagi kalau sang pemimpin kultus telah memberikan Black Demonic Sword untuk Tuan Muda. Black Demonic Sword adalah salah satu pedang harta bersama dengan White Demonic Sword. Tuan Muda tersenyum lalu berkata, "Kalau ayah ingin memberiku hadiah, seharusnya ayah memberikan White Demonic Sword yang lebih cocok dengan kepribadianku yang penyendiri." Heavenly Demon menatapnya lalu berkata kalau Black Demon Sword lebih cocok untuk Tuan Muda. "Sepertinya ayah tidak begitu mengenalku," kata sang Tuan Muda, lalu mengeluarkan Black Demonic Sword dari sarungnya. Pedang itu memancarkan energi yang begitu dingin. Meski Tuan Muda belum mengalirkan energi ke dalam pedangnya, sang Heavenly Demon menatap Tuan Muda dan sang penasehat melihatnya dan bertanya dalam hatinya, apakah pemimpin kultus merasa bangga pada dirinya sendiri saat melihat Tuan Muda kedua nampak senang. Sang Tuan Muda lalu memasukkan lagi Black Demonic Sword ke dalam sarungnya dan berkata kalau sejujurnya hadiahnya terlalu luar biasa. Penasihat Sima Myung lalu menjawab kalau itu tidak benar, karena masalah tentang komandan pasukan demonik adalah yang paling mendesak di kultus. Sang penasihat pun tak menyangka bahwa Tuan Muda akan mengakhirinya dengan begitu bersih. Sang penasihat lalu bertanya kepada Heavenly Demon, pemimpin kultus, apa Anda telah mengantisipasi hal ini? Heavenly Demon pun menjawab, tidak. Kupikir dia cukup beruntung bisa tetap hidup setelah mengambil tindakan. Itulah yang dikatakan sang Heavenly Demon di depan Tuan Muda dan penasehat. Namun sang Tuan Muda yakin kalau ayahnya tak berpikir begitu. Ayahnya mengirim Tuan Muda karena percaya kepadanya. Ayahnya tahu kalau Tuan Muda telah menguasai Soaring Sword Art, dan dia juga tahu kalau Tuan Muda telah mengkonsumsi pil esensi demonik, dan yakin kalau Tuan Muda takkan terbunuh semudah itu. Meskipun begitu, sang Heavenly Demon mungkin tak menyangka jika komandan pasukan demonik Gu Qiongfa akan mati. Tuan Muda mengetahui kenapa ayahnya memberikan Black Demonic Sword kepadanya. Kalau ayahnya sedang memberi pertanyaan kepada Bloodhaven Sword Demon, kira-kira seperti ini. Meski aku mengakui hal-hal yang telah kau lakukan untuk kultus ini, jangan nodai putraku atas kejadian ini. Tuan Muda lalu berterima kasih kepada ayahnya. Ayah, terima kasih banyak telah memberikan pedang ini untukku, serta arti dari pemberian ini, kata sang Tuan Muda. Heavenly Demon hanya diam lalu mengatakan kalau Tuan Muda boleh pergi setelahnya. Tuan Muda pergi keluar setelah dipersilahkan. Saat Tuan Muda keluar, ada seseorang yang berkata, Tuan Muda kedua, mataharinya sangat hangat hari ini. Mari istirahat sebentar denganku sebelum pergi. Kata orang itu yang ternyata dia adalah sang Bloodhaven Sword Demon, Gu Qiongfa, yang sedang menunggu Tuan Muda di luar. Dia sedang duduk dan menatap langit. Tuan Muda mengetahui kalau Pak Tua itu takkan pergi begitu saja. Lalu Tuan Muda menghampirinya. Gu Qiongfa memperhatikan Tuan Muda yang berjalan ke arahnya dan melihat Black Demonic Sword di pinggang Tuan Muda. Tuan Muda pun duduk dan berkata, musim panas ini terasa lebih panas dari biasanya. Saat Tuan Muda duduk, sang Bloodhaven Sword Demon berteriak dan mengeluarkan aura yang menyeram hingga bunga-bunga pun menjadi layu. Dasar anak kurang ajar, beraninya kau menyerang saudaraku dan membunuhnya. Akan kucabik-cabik tubuhmu hari ini dan mempersembahkannya ke kuburan saudaraku. Sang Bloodhaven Sword Demon meluapkan emosinya sambil tetap mengeluarkan energi yang mengerikan. Lalu energinya pun menghilang dan ia tersenyum sambil berkata, itu adalah
yang seharusnya ku katakan kan?" Lalu mengarahkan gagang pedangnya kepada Tuan Muda. Namun Tuan Muda menahannya dan berteriak sambil mengeluarkan aura seperti Gu Qianpa. Namun auranya lembut tapi mengerikan juga. "Dasar orang tua sialan yang hanya bertambah tua tanpa kedewasaan. Beraninya orang sepertimu menghancurkan aturan dalam kultus kita demi keinginan pribadimu. Kalau kau berani melakukan apapun demi saudaramu yang rusak itu, akan kupotong tubuhmu dan kugerus sampai jadi debu." Dan tersenyum seperti Gu Qianpa dan menjawab, "Gu Qianpa, kalau kau mengatakan itu, maka begitulah jawabanku." Sambil mempertahankan senyumannya kepada Gu Qianpa, sang Bloodhaven Demon Sword. Gu Qianpa lalu tertawa dengan keras hingga Tuan Muda merasa tidak nyaman dan suaranya terdengar oleh para penjaga. Lalu ia berkata, "Kalau seharusnya Tuan Muda jangan terlalu keras pada Gu Qianyang demi Gu Qianpa." Tuan Muda menjawab kalau sebenarnya dia sudah mencoba untuk menyelesaikannya baik-baik dan ingin mengakhirinya dengan membuat dia diturunkan dari jabatannya. Namun dia memang sudah melewati batas, bahkan dia menganggap garis batas itu tidak ada. Kata Tuan Muda membuat mereka terdiam untuk sejenak. Gu Qianpa akhirnya mengerti. Lalu Tuan Muda bertanya kepadanya, "Kau juga tahu soal korupsi di dalam pasukan demonik kan? Kenapa kau membiarkannya?" Gu Qianpa menjawab kalau Gu Qianyang tak mau mendengarkannya, dan nampaknya Gu Qianpa sendiri pun tak bersih. "Saat aku mendengar saudaraku mati, sejujurnya aku merasa lega," kata Gu Qianpa sambil menatap langit. Gu Qianpa berpikir bahwa dia tidak akan lagi menjadi penghalang baginya. Tuan Muda tak menyangka kalau sang Bloodhaven Sword Demon akan sangat jujur tentang hubungannya dengan saudaranya itu. Tuan Muda terdiam lalu mengatakan kalau dia mengerti perasaan Gu Qianpa dan membuatnya terkejut. Lalu Tuan Muda menambahkan karena mungkin Tuan Muda juga akan merasa begitu juga kalau ia mendengar kakaknya mati. "Aku akan merasa lega karena aku tak perlu membunuhnya sendiri," kata Tuan Muda tanpa ekspresi, mengatakannya kepada Bloodhaven Sword Demon dan membuatnya tercengang dengan perkataan Tuan Muda.